Perkenalkan, nama Ibu Indah. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, pada kali ini Ibu akan menceritakan sebuah cerita yang luar biasa, yang pasti bikin anak-anak semua penasaran dan asyik sekali mendengarkannya. Nah, penasaran kan? Langsung saja ya. Judulnya adalah sebab-sebab Rasulullah SAW menyarankan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Dilihat dari judulnya, sepertinya ceritanya bakal asyik sekali kan? Ya, langsung saja ya. Jadi, ada dua sebab atau dua alasan mengapa sih Rasulullah SAW menyarankan atau meminta para sahabat hijrah ke Habasyah. Yang pertama adalah karena kekejaman kaum kafir Quraisy. Nah, pada zaman dahulu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para sahabat dan juga Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, kaum kafir Quraisy sangat tidak menyukai hal itu. Kaum kafir Quraisy sangat membenci agama yang dibawa Rasulullah, yaitu agama Islam. Maka dari itu, banyak sekali kaum kafir Quraisy yang menyiksa sahabat, yang mengejek para sahabat, melempar batu kepada para sahabat, juga membuang kotoran hewan kepada para sahabat. Ya Allah, kenapa jahat sekali ya kaum kafir Quraisy itu terhadap para sahabat? Pasti anak-anak ada yang bingung ya. Bu, kok dari tadi sahabat aja yang diperlakuin gak baik? Emang Rasulullah? Enggak, Bu. Seperti itu ya. Jadi gini ya anak-anak semua, anak-anak masih ingat gak siapa paman Nabi yang dekat dengan Nabi? Ya, Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat dihormati oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu, kaum kafir Quraisy tidak ada yang berani melukai ataupun mengejek Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW geram ketika melihat para sahabatnya disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu juga, Rasulullah SAW menyarankan atau meminta para sahabatnya untuk segera hijrah ke Habasyah. Itu tadi alasan pertama ya anak-anak. Yang kedua adalah adanya Raja Najasyi. Anak-anak tahu tidak Raja Najasyi itu siapa? Raja Najasyi adalah seorang raja yang berada di kerajaan Habasyah. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita bahas lagi sebelumnya ya. Jadi, ada dua kerajaan selain kerajaan Habasyah yang dekat dari kota Makkah. Yang pertama adalah kerajaan Persia. Kenapa sih Rasulullah nggak milih kerajaan Persia sebagai tempat hijrah para sahabat? Tahu nggak anak-anak semua? Ternyata di kerajaan Persia itu seluruh rakyatnya dan penguasanya itu selalu beribadah dan beribadah terus. Dan selalu menyembah terus. Tapi mereka menyembahnya bukan menyembah kepada Allah, tetapi menyembah api abadi. Maka dari itu Rasulullah tidak mau para sahabatnya hijrah ke sana. Yang kedua ada kerajaan Romawi. Di kerajaan Romawi itu para penguasanya menyuruh seluruh rakyatnya untuk bekerja. Jadi para rakyatnya itu seperti pembantu. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak mengizinkan untuk para sahabatnya dan tidak juga meminta para sahabatnya untuk hijrah kedua kerajaan ini. Meskipun kerajaan Persia dan juga kerajaan Romawi dekat dengan Mekah. Maka dari itu Rasulullah SAW menyarankan atau meminta para sahabatnya hijrah ke Habasyah. Karena salah satunya di kerajaan Habasyah memiliki seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Najasyi itu tadi. Raja Najasyi sangat terkenal. Terkenal dengan apa? Dengan sifat adilnya, sifat bijaksananya, dan juga semua orang yang tinggal di kerajaan Habasyah pasti tidak ada yang teraniaya. Semua merasa aman dan damai. Maka dari itu Rasulullah meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah agar mendapat jaminan keamanan. Seperti itu. Pasti anak-anak ada yang bingung ya. Kenapa selain dari sifat baiknya Raja Najasyi, kenapa sih Raja Najasyi mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Jawabannya adalah karena pada dahulu kala ketika masa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tahun apa anak-anak? Tahun gajah kan? Nah,
Di tahun gajah itu, kita tahu tokoh yang paling terkenal adalah Abraha. Ternyata anak-anak, Abraha adalah seorang gubernur di kerajaan Habasyah. Nah, Raja Najasyi itu heran dan sekaligus kagum. Kenapa sih dulu ketika Abraha menyerang kota Mekah, mengapa kota Mekah tidak hancur? Padahal Abraha itu sudah membawa pengikut-pengikutnya, tentara-tentaranya yang sangat kuat. Maka dari itu, Raja Najasyi menganggap bahwasannya kota Mekah dan penduduknya ada memiliki sejarah yang suci. Maka dari itu, Raja Najasyi menerima para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Nah, gimana tadi penjelasannya? Ini baru permulaan, anak-anak. Pasti penasaran kan selanjutnya gimana? Nah, setelah ibu, nanti bakal ada 2 guru yang sangat luar biasa setelah ibu ini. Tetap saksikan videonya ya. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Fatia. Di sini Ibu akan bercerita tentang peristiwa hijrah pertama di Habasyah. Jadi, awal mula peristiwa ini adalah kaum kafir yang ada di kota Mekah selalu menindas kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Jadi karena kaum kafir selalu menindas kaum muslimin, akhirnya Nabi menyuruh kaum muslimin untuk pergi ke Habasyah. Di dalam rombongan kaum muslimin ini terdapat kurang lebih 12 orang laki-laki dan 5 wanita. Dan di dalam rombongan ini terdapat salah satu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Kalian tahu kan, Utsman itu adalah sahabat ketiga dari Nabi. Dan Utsman membawa istrinya yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri dari Nabi. Di Habasyah terdapat seorang raja Nasrani. Orang kafir mengetahui kalau kaum muslimin pergi ke Habasyah. Akhirnya kaum kafir mengejar kaum muslimin yang pergi ke Habasyah. Sesampai di pelabuhan, mereka pergi naik kapal di pelabuhan. Jadi setelah sampai kaum kafir di pelabuhan, ternyata mereka sudah pergi jauh. Akhirnya gagallah pengejaran kaum kafir terhadap kaum muslimin. Di Habasyah, kaum muslimin mendengar bahwa kaum kafir yang mengejar mereka tadi itu masuk Islam. Mereka bergembira dan mereka berpikir bahwa kaum kafir yang telah masuk Islam tidak akan menindas mereka lagi. Akhirnya kaum muslimin dari Habasyah kembali ke kota Mekah. Mereka pun pulang ke Mekah. Sesampai di pelabuhan kota Mekah, mereka mendengar lagi jikalau orang kafir yang telah masuk Islam tadi itu tidak benar. Mereka berbohong. Kaum kafir itu telah melakukan tipu daya. Tipu daya itu maksudnya adalah mereka menipu orang muslimin yang pergi ke Habasyah tadi untuk kembali pulang agar mereka bisa menindasnya kembali. Akhirnya dengan keterpaksaan ada sebagian rombongan yang pergi lagi ke Habasyah untuk menyelamatkan diri, dan sebagian rombongan lagi tetap kembali ke kota Mekah. Oh iya, ibu lupa. Kalian tahu nggak apa itu arti dari hijrah? Hijrah adalah perpindahan dari kota yang kita tempati ke kota yang lain untuk menyelamatkan diri dari kota yang kita tempati. Dan kalian tahu juga nggak kenapa Nabi menyuruh kaum muslimin yang ada di kota Mekah untuk hijrah ke Habasyah? Karena di Habasyah, tadi kan sudah ibu bilang, ada seorang raja Nasrani yang baik hati dan rajanya juga bijaksana. Raja di kota Habasyah selalu didampingi oleh pemuka agama, di mana pemuka agama ini selalu menuruti ajaran yang ada di dalam kitab mereka. Nah, sekian dari peristiwa hijrah pertama di Habasyah. Selanjutnya ada peristiwa hijrah kedua di Habasyah.
Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bu Hikmah. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang hijrah Nabi yang pertama kan? Sekarang Ibu akan menceritakan tentang hijrah Nabi yang kedua. Hijrah ke Habsyah yang kedua terjadi pada tahun kelima setelah kenabian. Setelah sebulan lebih umat Islam pergi, akhirnya umat Islam memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Ketika umat Islam sudah kembali lagi ke Mekah, ternyata perlakuan kafir Quraisy terhadap umat Islam semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk kembali berhijrah yang kedua kalinya. Hijrah yang kedua kali ini terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Mendengar kabar tersebut, kaum kafir Quraisy tidak hanya tinggal diam. Mereka menyuruh orang terbaik mereka, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk ke Najasyi dengan membawa barang-barang yang berharga yang akan diberikan kepada pemuka agama dan para petinggi negara. Barang-barang tersebut digunakan kafir Quraisy untuk menyogok para pemuka agama dan petinggi negara agar mereka dapat mendukung kafir Quraisy dalam proses pengeluaran umat Islam di lingkungan Najasyi. Tetapi Raja Najasyi tidak semudah itu dalam menerima masukan. Raja Najasyi menginginkan semua yang terlibat di dalam masalah itu untuk berkumpul dan mendengarkan alasan dari masing-masing. Akhirnya umat Islam menyuruh Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara. Raja Najasyi bertanya kepada umat Islam, "Sebenarnya agama apa yang kalian anut sehingga menimbulkan masalah seperti ini? Kalian tidak menganut agamaku dan tidak pula menganut agama yang ada." Lalu Ja'far pun menjawab pertanyaan Raja Najasyi. "Wahai paduka raja, dahulu kami adalah umat yang hidup di dalam kebodohan. Kami menyembah patung, memakan bangkai, melakukan perzinahan, mengganggu tetangga, memutuskan tali silaturahmi, dan yang kuat menindas yang lemah. Pada akhirnya Allah mengutus Rasulullah SAW yang amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan tidak menyembah apa yang nenek moyang kami sembah, seperti berhala dan batu." Dialog tersebut terus berlangsung antara Raja Najasyi dan para sahabat, dan pada akhirnya kaum kafir Quraisy mendapatkan kegagalan dalam memulangkan umat Islam. Kaum kafir Quraisy kembali ke Mekah dengan membawa rasa kecewa yang amat dalam, dan umat Islam di Najasyi semakin mendapatkan perlindungan yang kuat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cerita hijrah Nabi yang kedua? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.